Coba bayangkan guys, saat orang tua yang sedang kamu usahakan untuk menyelamatkannya saat kamu masih berusia 12 tahun, tapi justru usahamu itu sia-sia. Tetapi papa yang sematawayang yang kamu cintai justru harus pergi untuk selamanya. I'm sorry, honey. Eve Macaro setelah kejadian dan tragedi di malam itu akhirnya ia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan atas kematian ayahnya. Justru semuanya sia-sia dan Winston, yaitu bagian dari High Table, datang untuk menjemput Eve Macaro. Eve Macaro saat itu masih kecil yang ingin bercita-cita menjadi seorang balerina berketurunan Ruska Roma. Winston mengantarkan Eve Macaro ke klan Ruska Roma, tempat ayah Eve berlindung dan menjadi seseorang yang sangat ditakuti sebagai Kikimora. Eve yang diterima oleh direktur dari Ruska Roma, Trovsky Ballerina, akhirnya Eve mendapatkan tempat untuk memulai seluruhnya. Film yang lanjutan dari sequel John Wick yang diperankan oleh Keanu Reeves. Di sini nanti kita akan bertemu langsung dengan Keanu Reeves. Ana de Armas yang memerankan Eve Macaro setelah 12 tahun berlalu, akhirnya ia benar-benar dididik di Ruska Roma. Ia mulai dididik belajar tentang menari balerina, belajar menembak, belajar judo, berkumpu, dan yang lain-lainnya. Usahanya untuk menjadi yang terbaik, bahwasanya ia memiliki misi tersendiri untuk menemukannya. Good. Setelah Eve matang dalam seluruh pelajaran yang diberikan oleh Nogi yang memandunya untuk menjadi seorang profesional killer, ujian terakhir inilah penentuan bahwasanya Eve akan mendapatkan tugas dan ujian terakhir itu telah ia luluskan. Mungkin para penonton masih ingat dengan beberapa adegan di John Wick. John Wick yang datang ke Ruska Roma untuk meminta pertolongan dari direktur. Di sini nih, Eve bertemu dengan John Wick pertama kalinya. Eve padahal sempat mau minta saran gimana caranya untuk keluar dari tempat ini. Saran John Wick sih kocak sih. Lah itu pintu depan ada no keluar aja dari pintu depan. Bukan itu maksud si Eve. Padahal Eve pengennya bagaimana untuk menyelesaikan seluruhnya ini dengan tenang. Direktur yang merasa sudah puas kinerja dari Eve karena ia sudah siap menerima tugas, Eve diberikan tugas pertama. Tugas pertama dari Eve adalah menyelamatkan salah satu seorang anak pengusaha dari Korea Selatan, klien dari bagian Ruska Roma. Eve Macaro melakukan tugas itu dengan sempurna. Tugas demi tugas, semuanya diselesaikan oleh Eve Macaro, membuat sang direktur lebih percaya dan lebih yakin kepada Eve Macaro untuk melakukan tugas-tugas dari Ruska Roma. 2 bulan telah berakhir, semuanya telah ia lalui untuk menyelesaikan misi-misi yang diberikan.
Nah, di sini nih semuanya menjadi terarah kepada tujuan utama dari If Makaro. Sebuah adegan yang tidak saya bisa bayangkan dan ini sangat epik dan keren banget coy di perempatan jalan di kota Roma. Ini yang dilakukan oleh If Makaro. Ip baru melihat ada sebuah tanda X di tangan 15 tahun yang lalu. Saat ayahnya yang terbunuh, ternyata orang yang melakukan itu adalah orang yang sama. Orang yang memiliki tanda X di tangannya. If yang masih penasaran orang-orang ini siapa, If membawa tangannya ke depan direktur. If meminta penjelasan dari direktur bahwa orang-orang ini dari suku mana. Orang-orang inilah yang dulu pernah membunuh ayahnya. Tapi direktur menyarankan kepada If untuk melupakan semuanya karena orang-orang yang bertanda X ini tidak pernah mengganggu bisnis mereka. Justru ini sudah aturan dari Hake Table. X ini orang-orang yang misterius, orang yang susah dicari, dan orang-orang yang tidak diketahui keberadaannya. Tapi di dalam dunia Hake Table, mereka memang benar-benar ada. If saat itu mengiyakan apa yang disarankan oleh direktur untuk melupakan masa lalu dan fokuslah kepada Ruska Roma. If tidak akan diam begitu saja. 15 tahun yang lalu itu adalah hal yang sangat membekas ke dalam dirinya. If menemui Winston di Hotel Continental. Winston yang bertemu dengan If awalnya sudah memperingatkan juga kepada If untuk ikuti aja apa kata bunda kamu, bunda direktur. Bahwasanya tidak perlu untuk mencari orang-orang ini. Kekuatan dan keinginan dari If yang sudah siap, semuanya akan terjadi lebih menghebohkan dalam High Table. If akhirnya diberikan informasi bahwasanya If cukup menemui seseorang di Hotel Continental yang ada di Praha. Dari sinilah If nanti bisa memulai semuanya. Dan siapakah orang yang akan ditemui oleh If? Daniel Fine. Orang yang dihargai di dalam Hake Table dengan harga 2 juta dolar. Ia saat ini sedang bersembunyi di Hotel Continental Praha. Saat ini dia juga sedang diburu oleh para pembunuh bayaran yang siap menerima uang imbalan sebesar 2 juta dolar. Setelah If mendapatkan informasi tentang Daniel Fine, tanpa basa-basi langsung menuju ke Praha, menuju ke Hotel Continental. Yang sebenarnya di dalam Hotel Continental itu juga sudah banyak orang-orang yang sedang mengintai Daniel Fine. Orang-orang yang tidak tahu dari mana asalnya, yang penting mereka tujuannya sama, yaitu menghabisi Fine di dalam hotel. Saat If masuk ke kamarnya Fine, justru If kaget kok ada anak kecil. Dia juga menjadi bertanya-tanya. Terus Fine ini siapa dan kenapa dia diburu oleh seluruh pembunuh bayaran? If bertemu dengan Fine, tiba-tiba kontrak untuk menghabisi Fine naik menjadi 4 juta dolar. Dan itu membuat para pembunuh bayaran lebih beringas untuk mencari Fine. Tujuan If yang ingin mencari orang-orang memiliki tanda X, belum apa-apa mereka sudah dibombardir oleh orang-orang yang tidak dikenal. Fine yang terjepit dan terdesak dan tidak tahu harus bagaimana untuk menyelamatkan anaknya yang bernama Ella. Fine akhirnya meminta tolong ke If untuk menyelamatkan Ella. Hanya If jalan satu-satunya untuk menyelamatkannya. Jika semuanya berhasil diselamatkan oleh If, Fine akan berjanji untuk menceritakan siapa orang-orang yang memiliki tanda X di tangannya. Fine dan If yang sudah keluar dari Hotel Continental malah
lebih dikepung orang banyak lagi, yaitu dari orang-orang kultus X. Fine yang sudah terdesak dan harus dihajar oleh klan X ini, Eve dipukul oleh seorang wanita dan Ella akhirnya berhasil dibawa oleh klan X yang sebenarnya di bawah kuasa dari Kanselor, sebuah gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh Kanselor yang memiliki logo X di tangannya. Orang-orang yang melindungi klan mereka hampir seperti sama dengan Ruska Roma. Lena, orang yang merupakan orang tangan kanan dari Kanselor, juga menginformasikan kepada Kanselor bahwa ada seorang wanita yang ingin mengincar Ella, anak dari Fine. Dia bukan dari bagian kontrak High Table. Sebuah pertanyaan, tujuan apa ia ingin menyelamatkan Ella? Akhirnya bertemu lagi orang dari bagian dari High Table bernama Frank, seorang penjual senjata. Eve juga meminta tolong untuk memberikan informasi tentang kultus X yang dia maksud. Justru Frank juga tetap memberikan kepada Eve untuk memikirkan 2 kali untuk mencari orang-orang yang berlogo X ini. Frank menawarkan, mau nggak nih beli senjata dulu lah di tempat saya. Di sini banyak nih yang bagus-bagus. Tapi akhirnya Eve mengiyakan. Siapa tahu ada yang srek nih di dalam hati Eve. Eve yang lagi asik-asik nih mencari senjata-senjata terbaru buatan dari produksi Frank ini, tanpa menunggu lama-lama mereka juga dihabisi oleh orang-orang yang tidak dikenal. Setelah bisnis Frank yang sudah hampir hancur dibuat oleh orang-orang dari suruhan kultus X, Franknya jadinya kesel. Ya oke lah, karena bisnis gua udah dihancurin sama mereka-mereka ini. Nih gua kasih tahu nih di mana berada orang-orang yang kultus X ini bersembunyi. Kultus X ini memang tidak ada di titik koordinat atau di Google Map juga nggak ada. Cuman mereka ada bersembunyi di sebuah desa dekat pegunungan bernama Desa Abersi. Di sanalah mereka bersembunyi. Karena kekesalan Frank ini nih, Eve dikasih senjata lengkap, dikasih mobil untuk menuju desa para kultus X. Eve yang baru sampai ke desa tersebut karena sudah capek, rencananya pengen ngopi dulu nih sambil mencari tahu di daerah sekitar sini. Assalamualaikum. Seseorang masuk ke kafe tersebut dan tanpa basa-basi langsung ingin menghabisi Eve. Eve mulai diincar oleh orang-orang yang berada di lingkungan desa tersebut. Semua orang justru mengejar Eve, termasuk pegawai dari kopi tersebut. Ternyata ini semua di luar kontrol dari kanselir. Seluruh warga dari desa tersebut mengejar Eve dimanapun berada. Desa ini sudah dikuasai oleh kanselir dan kultus itu memang ada. Apapun yang dilakukan dan apapun yang dikatakan oleh kanselir, semua masyarakat yang ada di desa tersebut bergerak untuk mencari Eve. Satu perempuan lawannya satu kampung. Ya pasti ketangkap lah. Eve tertangkap dan dibawa menghadap kepada kanselir. Eve yang sudah terjebak dan sudah bertemu dengan kanselir menceritakan bahwa ia datang ke sini bukan untuk menyelamatkan Ella. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan Fine. Justru ia datang untuk mencari kepala suku yang berlogo X, yaitu kanselir. 15 tahun yang lalu, orang yang berlogo X itu telah
menghabisi ayahnya. Kanselor baru sadar bahwasanya orang yang ia temui ini adalah katanya cucunya, anak dari salah satu anaknya. Kanselor yang kaget mendengar cerita dari Eve, kanselor menemui salah satu cucunya yang bernama Lena. Lena justru diberitahukan bahwasanya adiknya telah ada di sini. Lena yang kaget, perempuan yang ia curigai dari awal itu adalah adiknya. Meninggalkan Eve dengan anak buahnya, Eve justru menghabisi seluruhnya dan berhasil keluar dari tempat tersebut. Lena yang mengejar Eve dan bertemu di sebuah rumah kecil. Disinilah Lena menjelaskan bahwasanya Eve adalah adiknya. Karena ada percakapan antara Eve dengan Lena, informasi ini bocor kepada kanselor. Mungkin kanselor berpikir bahwa Lena ini akan menjadi seorang pengkhianat. Jalan satu-satunya adalah menghabisi Lena dan Eve. Tanpa berlama-lama lagi, kanselor langsung membom gubuk kecil tersebut. Kemarahan itu lebih memuncak lagi untuk jiwa Eve. Ayahnya meninggoy gara-gara kanselor. Sekarang saudara kandungnya Lena meninggoy gara-gara kanselor juga. Dan ia juga tidak akan membiarkan sang kanselor pemilik kultus X ini hidup dengan tenang. Semua orang di dalam desa itu mulai dihabisi oleh Eve. Satu persatu orang yang menyerangnya mulai dihabisi dengan caranya sendiri. Kanselor yang mulai terjepit dengan posisinya mulai kebingungan. Jalan satu-satunya adalah menelepon direktur balerina. Ia mulai mempengaruhi direktur bahwasanya salah satu anak buahnya telah datang ke kultus X, yang artinya akan ada peperangan antara dua klan. Peperangan antara dunia high table akan terjadi. Direktur yang tidak ingin klan Ruska Roma harus berurusan dengan kanselor, akhirnya ia memberikan sebuah kesepakatan. Kesepakatan apakah ini? Ia akan menyuruh orang terpercaya untuk menjemput Eve. Dan orang ini sangat-sangat benar dipercaya. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan agar tidak terjadi konflik antara dua klan. Kanselor memberikan ultimatum. Jika sampai jam 12.00 orang yang dipercaya oleh direktur ini tidak bisa menyelesaikan masalah ini, kanselor akan berperang dengan Ruska Roma. Sebuah kereta kencana telah sampai ke desa kultus X. Dan tahu siapa yang ada di dalam kereta tersebut? Yaitu Baba Yaga, John Wick. Kanselor yang mengetahui yang datang adalah John Wick. Ia mengerahkan seluruh anak buahnya untuk tidak ikut campur dalam urusan ini. Biarkan antara John Wick yang akan melawan Eve. John Wick yang akan membereskan seluruh masalah ini. Memang guys, orang-orang yang satu desa itu mendengar John Wick aja atau Baba Yaga ini, semua orang udah pada ketakutan guys. Mereka membiarkan John Wick tenang berjalan di antara jalan-jalan desa yang begitu mencekam. Eve yang bertemu dengan John, akhirnya John memperingatkan, "Udahlah, pulanglah kembali kepada ibumu. Jangan membuat kegaduhan di high table karena ini akan memperkeruh suasana antara klan satu sama lain." Eve yang begitu keras kepala tidak mau hanya begitu saja karena mereka sudah menghabisi orang tua dari Eve. Dia masih tetap bersikeras meskipun satu lawan satu lawan John Wick. Sebenarnya Eve ketakutan juga coy lawan Baba Yaga ini. Meskipun dia tahu dia tidak akan menang melawan Baba Yaga atau John Wick. Akhirnya dia minta tolong. Tolonglah, hanya ini terakhirnya satu-satunya untuk memenuhi hasrat saya.
Akhirnya John Wick mengiyakan. Oke lah, nih gua kasih lo waktu 30 menit sampai jam 12 malam ya. Kalau if nggak keluar dari desa ini, berarti saya juga akan menghabisi if. Kesepakatan antara keduanya ditemui dan saatnya John Wick meminggir tanpa ada yang berani mengganggunya satupun. If akhirnya mulai beraksi, mulai menghabisi seluruh yang ada di desa tersebut. Alarm pun diberikan kanseler kepada seluruh warga dari klan X untuk keluar menghabisi If. Meskipun kanseler mengirimkan orang-orang terbaiknya untuk menghabisi If sudah terjebak di gudang persenjataan dari desa tersebut, tapi semuanya tetap dihabisi oleh If. And you destroy. Kanseler yang sudah mulai kehabisan anak buah dan sudah tidak tahu harus bagaimana, orang-orang kepercayaannya menyarankannya untuk kabur dari desa tersebut. If yang sudah terjepit, ya beruntung sih masih ada John Wick yang justru berbalik melindungi If. Banyak bacot nih, itu kata si John Wick, langsung menghabisi mata elang dari kanseler. Dan akhirnya kanseler yang terjebak dan tidak bisa kabur lagi dari desa tersebut saat membawa Ella untuk melakukan pelarian. If menyelesaikan seluruhnya di tengah-tengah alun-alun desa. Seluruhnya telah diselesaikan dengan tuntas oleh If. Dan Ella bertemu dengan Fine kembali. If menjadi bagian dari High Table. Justru harga dari If naik menjadi orang yang akan diburon. Kontrak dari High Table untuk If menjadi sebesar $5 juta. Dan apa yang akan terjadi? Terima kasih sudah menikmati cerita dari NSTV. Apalagi yang akan kami sajikan, please dan komen ya. Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Bye-bye.